Baik, perkenalkan nama lengkap saya Yanis Arfan, saya dari kelas CPSD. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru dan juga demokrasi reformasi sampai sekarang. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan konsep demokrasi yang dipopulerkan oleh Orde Baru pada masa kepemimpinan Soeharto, yaitu 1996 sampai 1998. Istilah demokrasi Pancasila lahir dari konsep pemikiran yang kontra atau berlawanan terhadap konsep demokrasi terpimpin pada masa Soekarno. Secara tidak langsung, pemberlakuan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru adalah sebuah upaya delegitimasi terhadap konsep demokrasi terpimpin oleh Soekarno. Terbitnya Surat Pemerintahan 11 Maret pada 1966 menjadi penanda dari pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Demokrasi Pancasila juga diarahkan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara eksekutif dan juga legislatif. Hal ini bertujuan untuk mencegah konflik berlebihan atau konsensus berlebihan sehingga proses pengambilan keputusan dapat mencapai keseimbangan yang diinginkan. Demokrasi Pancasila ini juga memperkenalkan perubahan yang signifikan dalam sistem pemerintahan Indonesia dengan menekankan pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat dalam proses pengambilan keputusan. Ini berarti bahwa pemimpin tidak dapat bertindak sepihak jika kesepakatan melalui musyawarah tidak tercapai. Dalam konteks ini, pemungutan suara menjadi alat alternatif yang harus dilakukan untuk mencapai keputusan lebih demokratis. Pada 16 Agustus 1967, Soeharto secara resmi mendefinisikan bahwa demokrasi Pancasila sebagai demokrasi yang berkedaulatan yang didasarkan dan diselaraskan dengan sila-sila Pancasila. Yang berikutnya adalah kegagalan demokrasi Pancasila. Yang pertama itu kekuasaan eksekutif yang tidak berotasi. Kekuasaan eksekutif yang tidak mengalami rotasi menyebabkan Soeharto dapat memegang kendali selama 30 tahun. Yang kedua, rekrutmen politik yang tertutup. Sistem rekrutmen politik yang secara tertutup menyebabkan hanya orang-orang terdekat Soeharto yang mendapat posisi penting dalam pemerintahan. Ketiga, sistem pemilu dianggap kurang demokratis. Pemilihan umum yang tidak demokratis menciptakan hambatan bagi partai-partai politik, bagi partai-partai opsi. Terbatasnya kesempatan bagi partai opsi untuk berkompetisi dapat merugikan prinsip dasar demokrasi yang mengutamakan persaingan politik adil dan terbuka. 4. Praktik KKN atau korupsi, solusi, dan juga nepotisme. Praktik korupsi, solusi, dan nepotisme ini yang merajalela menciptakan lingkungan pemerintah yang korup dan tidak transparan. Jadi yang kedua itu adalah demokrasi era reformasi sampai sekarang. Pelaksanaan demokrasi era reformasi sampai sekarang ini ditandai dengan lengsernya Soeharto setelah menjadi presiden selama 32 tahun. Beralihnya pemerintahan ke B.J. Habibie sebagai presiden ketiga Republik Indonesia dinilai sebagai jalan baru demi terbukanya proses demokrasi di Indonesia. Presiden B.J. Habibie meletakkan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Habibie menghapus berbagai kekangan demokrasi yang berlaku di era Soeharto. Dalam masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie ini muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, salah satunya itu adalah pada era reformasi diberikan ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. B.J. Habibie sebagai Presiden RI membuka kesempatan pada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai ideologi dan aspirasi politiknya. Yang berikutnya adalah karakteristik era reformasi. Yang pertama, pemilihan lebih demokratis. Pemilihan umum era reformasi lebih demokratis dibandingkan dengan sebelumnya. Yang kedua, sistem pemilihan umum terus berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politik dalam pemilu. Yang kedua yaitu adalah
rotasi kekuasaan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Presiden dan kepala daerah hanya bisa menjabat maksimal 2 periode. Yang ketiga, pola rekrutmen politik yang terbuka. Rekrutmen politik untuk pengisian jabatan dilakukan secara terbuka. Setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tanpa diskriminasi. Yang keempat, hak-hak dasar warga negara terjamin. Sebagian besar hak dasar rakyat bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, berserikat, kebebasan pers, dan sebagainya. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya untuk tugas yang kedua ini. Sekian dan terima kasih.